Yang pertama, tulang tengkorak atau kranium. Tulang tengkorak berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. Yang kedua, tulang hidung atau nasal bone. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Yang ketiga, rahang atas atau maksila. Membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Yang keempat, orbit. Rongga yang dibentuk oleh tulang ini dan berisi bola mata, otot, ekstraokular, saraf, lemak, dan pembuluh darah. Yang kelima, tulang pipi dan rongga mata. Tulang pipi berfungsi membentuk wajah dan rongga mata berfungsi untuk penyangga atau pelindung bola mata. Baik, saya akan menjelaskan tulang berikutnya dan fungsinya untuk apa, yaitu tulang rahang bawah atau mandibula. Fungsi tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Tulang selangka atau clavikula. Fungsi tulang selangka terletak di kanan dan kiri dada bagian atas, tepat di bawah leher. Bentuk tulang ini adalah memanjang dan posisinya melintang menghubungkan tulang dada dengan lengan. Salah satu fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Tulang belikat atau scapula. Fungsinya, karena menghubungkan tulang-tulang di bahu, dada, dan leher, tulang belikat dapat menstabilkan postur tubuh. Tulang dada atau sternum. Fungsi tulang dada adalah melindungi organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru menjadi organ bagian dalam dada yang sangat dijaga oleh tulang sternum. Baik, yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, saya akan menjelaskan tulang berikutnya dan fungsinya untuk apa. Tulang rusuk atau ribs. Fungsi tulang rusuk untuk melindungi organ di rongga dada, membantu pernapasan dan memberikan dukungan untuk ekstremitas atas. Tulang pedang atau sipodius processus. Fungsinya penyeimbang pertimbangan tulang-tulang rusuk, membantu tulang belakang untuk menghasilkan kalsium, merub titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Penerawan costa atau costa carplex biasa memungkinkan gerakan maju dari tulang rusuk, memberikan fleksibilitas untuk dinding dada. Tulang belakang atau vertebral column fungsinya sebagai penopang tubuh bagian atas dan bagian bawah. Tulang lengan atas atau humerus fungsinya sebagai tempat melekatnya banyak otot penting yang ada di bagian lengan, sekaligus mendukung pergerakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tulang selanjutnya beserta fungsinya. Tulang pengumpil fungsinya menyusun kerangka lengan bawah menjadi tempat melekatnya otot dan menghubungkan pergelangan tangan dan lengan atas. Tulang hasta fungsinya membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan tangan menjadi tempat melekatnya otot dan membentuk humerus serta sendi siku. Tulang pergelangan tangan fungsinya sebagai penghubung antar tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang metakarpal fungsinya bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari membentuk kerangka tangan. Ruas jari fungsinya memberi struktur pada telapak tangan. Setiap tulang jari terdiri dari 3 tulang membentuk dan hanya ibu jari yang memiliki 2 tulang pembentuk. Baiklah, saya akan menjelaskan
tulang yang selanjutnya beserta fungsinya. Yang berikut, tulang panggul. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga organ dalam, sistem pencernaan, dan reproduksi. Selanjutnya, tulang paha. Fungsi tulang paha adalah sebagai tumpuan bagi seluruh tubuh, badan, dan transmisi. Kekuatan diri, tibia ke sendi panggul. Berikut, tulang kelangkang. Fungsi tulang kelangkang sebagai penanggung berat badan bagian atas ketika duduk ataupun berdiri. Selanjutnya, tulang ekor. Tulang ekor berfungsi dalam menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Terima kasih. Nama saya Prasyo Gelix Daingat. Saya akan menjelaskan tentang beberapa tulang bagian kaki atau bagian bawah. Yang pertama, tulang pubis. Terdapat juga gabungan tulang pubis, disebut simfisis pubis, yang berfungsi untuk melindungi alat kelamin pada wanita. Yang kedua, tulang ischium, berfungsi sebagai penopang berat badan ketika duduk. Yang ketiga, tulang femur atau tulang paha, tempat melekatnya otot dan pigmen, dan juga guna menyokong tubuh ketika berjalan. Keempat, tulang tempurung lutut atau patella, berfungsi sebagai pembungkus dan melindungi sendi lutut dan juga meningkatkan fungsi pergerakan, khususnya kaki. Yang kelima, tulang kering atau tibia, berfungsi sebagai penopang berat badan, pembentuk sendi lutut dan pergelangan kaki, dan juga sebagai tumpuan ketika bergerak atau berjalan. Terima kasih, selanjutnya jelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Novita Katjandago dengan NIM 19102010289 di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan semester 5. Tulang fibula atau seringkali kita sebut dengan tulang betis, dengan fungsi sebagai penopang dan pemberi kekuatan otot pada saat kita berjalan atau berlari. 2. Sebagai tempat melekatkan bagian lutut. Dan 3. Sebagai tempat produksi sel darah merah. Tulang tarsals atau sering kita sebut dengan tulang pergelangan kaki dengan fungsi untuk menggerakkan kaki saat berjalan. Tulang metatarsal atau tulang telapak kaki, yaitu tulang yang panjang yang menghubungkan tulang tarsals atau tulang pergelangan kaki dengan tulang jari kaki. Metatarsal terdiri atas 5 tulang, dan fungsi dari tulang metatarsal ini yaitu sebagai penopang berat tubuh dan membantu menyeimbangkan tubuh ketika berjalan, berlari, dan saat kita melompat. Tulang phalanges atau tulang jari kaki dengan fungsi sebagai rangka untuk membentuk jari kaki. 2. Sebagai tumpuan berjinjit atau melakukan gerakan-gerakan olahraga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas. Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, Fakultas Keperawatan. Mari bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan pengajar yang luar biasa dan profesional.